Di tepi Laut Jawa, saat fajar perlahan mengangkat tirai kabut, kota Jakarta, yang dahulu bernama Sunda Kelapa, lalu Batavia, menyimpan kisah rohani yang panjang dan berliku. Kisah ini bukan sekedar rangkaian tanggal dan peristiwa, melainkan perjalanan iman yang menembus ratusan tahun, melewati badai penjajahan, perubahan politik, dan dinamika masyarakat yang tak pernah berhenti bergerak. Inilah jejak agung di kota megah, sejarah Keuskupan Agung Jakarta. Sebelum kota ini dipenuhi gedung menjulang dan suara kendaraan yang tak pernah tidur, ia adalah sebuah pelabuhan kecil. Dan di pelabuhan itulah, sekitar tahun 1522, kapal-kapal Portugis pertama kali berlabuh. Mereka datang membawa rempah, barang dagangan, dan upaya membuka hubungan dagang dengan kerajaan Sunda. Namun lebih dari itu, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih sederhana namun berdampak besar. Tanda salib. Sebuah batu penanda dengan ukiran salib yang mereka tancapkan di tanah Sunda Kelapa sebagai simbol persahabatan dan sebagai jejak awal kehadiran iman Katolik di pesisir barat Nusantara. Batu tersebut dinamakan Batu Padrau yang masih tersimpan di Museum Nasional. Namun benih itu jatuh di tanah yang belum siap. Hubungan politik berubah cepat, Portugis gagal bertahan, dan tidak ada struktur gerejawi yang sempat dibangun. Yang tertinggal hanyalah jejak samar, nyaris hilang ditelan ombak sejarah. Lalu, datanglah VOC. Pada awal abad ke-17, Belanda menaklukkan Jayakarta dan membangunnya kembali menjadi Batavia. Bersama berdirinya VOC, kebijakan keras diterapkan. Agama Katolik dilarang. Gereja hanya diperbolehkan mengikuti tradisi Protestan yang menjadi agama negara Belanda. Para imam tidak diperbolehkan masuk ke Batavia, sementara umat Katolik yang tersebar di pelabuhan dan pemukiman kecil harus memelihara imannya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi tidak ada larangan yang mampu membungkam iman yang hidup di hati manusia. Beberapa imam, dengan berbagai cara, berusaha memasuki Batavia diam-diam. Salah satunya adalah Pastor Egidius de Abreu, seorang imam Jesuit yang menyamar sebagai pedagang agar dapat melayani umat kecil di Batavia. Perjalanan pelayanannya penuh risiko. Dalam catatan sejarah, ia akhirnya ditangkap dan diasingkan, kemudian wafat sebagai martir. Namanya tidak tercatat dalam monumen besar, tetapi keberaniannya menjadi bagian dari batu fondasi gereja di tanah ini. 2 abad berlalu dalam suasana pengekangan. Gereja seolah tak berdaya, tetapi kehadirannya tidak pernah benar-benar hilang. Seperti bara kecil yang bertahan di bawah abu, iman umat bertahan hingga angin perubahan datang. Awal abad ke-19 membawa perubahan besar. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang saat itu memimpin Hindia Belanda, membuka kebebasan beragama pada tahun 1808. Kebijakan itu menjadi titik balik penting. Tak lama kemudian, Paus Pius VII mengeluarkan dekret untuk mendirikan Prefektur Apostolik Batavia pada tanggal 8 Mei 1807, sebuah langkah resmi yang menghidupkan kembali gereja Katolik secara struktural di wilayah ini. 2 imam pertama tiba dari Belanda, Jacobus Nelison dan Lambertus Prinsen. Ketika mereka menapak Batavia, mereka tidak menemukan gereja, tidak ada bangunan paroki, tidak ada umat yang berkumpul terbuka. Yang ada hanyalah kota pelabuhan yang panas dan padat, dengan lingkup sosial yang kompleks. Namun dari keadaan itulah, mereka mulai membangun. Mereka membuka tempat doa kecil, kemudian sekolah sederhana, dan perlahan memanggil umat Katolik untuk berkumpul kembali tanpa rasa takut. 20 tahun kemudian, gereja semakin berkembang. Pada tahun 1826,
Pastor Prinsen diangkat menjadi prefek apostolik Batavia. Dedikasi dan keteguhan para imam awal ini membuka jalan bagi perkembangan gereja yang lebih teratur. Puncaknya terjadi pada tahun 1842, ketika Batavia resmi dinaikkan menjadi Vikariat Apostolik Batavia. Status ini bukan sekedar penghargaan administratif, ia menandakan bahwa gereja telah tumbuh, memiliki umat yang nyata, dan membutuhkan bimbingan seorang uskup. Maka diutuslah para uskup misionaris dari Ordo Carolus Borromeus dan dari Congregatio Missionis. Merekalah yang membangun struktur dasar gereja di wilayah yang meliputi hampir seluruh bagian barat Hindia Belanda. Mereka mendirikan gereja-gereja awal, membuka panti asuhan, rumah sakit sederhana, dan sekolah-sekolah yang kelak menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Katolik di Indonesia. Tak terhitung perjalanan panjang yang harus mereka lakukan, mengunjungi umat di Tanjung Priok, Bogor, Tangerang, Karawang, hingga ke berbagai pos misi pedalaman. Mereka menembus hutan, menyeberangi sungai, dan bertahan dari penyakit tropis yang pada masa itu sering menjadi ancaman mematikan. Pada tahun 1800-an, Batavia dikenal sebagai salah satu kota paling mematikan di Asia karena wabah malaria dan kolera. Banyak misionaris wafat muda, namun semangat mereka menghadirkan fondasi yang kokoh bagi gereja kita hari ini. Memasuki abad ke-20, gereja Katolik terus menyatu dengan kehidupan masyarakat Batavia. Sementara itu, paroki-paroki baru bermunculan di daerah-daerah yang mulai berkembang. Sekolah-sekolah Katolik mulai menjadi pusat pendidikan modern. Umat Katolik, meskipun jumlahnya masih kecil, mulai memiliki posisi penting dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pada tahun 1901, setelah proses pembangunan panjang, sebuah bangunan megah berdiri di pusat kota. Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dengan gaya arsitektur neo-gotik yang menjulang, katedral bukan hanya rumah doa, tetapi penanda bahwa gereja Katolik telah benar-benar berakar di Batavia. Katedral menjadi tempat umat berkumpul pada masa-masa sulit, dari resesi ekonomi, masa Perang Dunia Kedua, hingga masa pendudukan Jepang. Di bawah terang lilin, umat Katolik tetap berkumpul untuk berdoa, memohon kekuatan dalam masa-masa yang tidak menentu. Ketika Indonesia memasuki era kemerdekaan pada tahun 1945, gereja pun menghadapi babak baru. Pada tahun 1950, nama resmi wilayah gerejawi disesuaikan dengan identitas bangsa, menjadi Vikariat Apostolik Jakarta. Tak lama kemudian, perkembangan gereja semakin pesat. Umat bertambah, paroki baru lahir, sekolah-sekolah Katolik dan rumah sakit Katolik semakin berperan dalam masyarakat ibu kota. Akhirnya, pada 3 Januari 1961, tahta suci di bawah kepemimpinan Paus Yohanes 23 menandai tonggak penting. Wilayah gereja ini diangkat menjadi Keuskupan Agung Jakarta, salah satu dari 3 keuskupan agung pertama di Indonesia. Monsinyur Adrianus Jaya Seputra SJ ditunjuk sebagai Uskup Agung Jakarta pertama. Ia memimpin gereja dalam masa penuh dinamika politik dan sosial, termasuk era awal Konsili Vatikan II yang membawa pembaharuan besar dalam hidup gereja universal. Setelah beliau, tongkat gembalaan diteruskan kepada para penerus yang memiliki peran besar dalam sejarah bangsa. Monsinyur Leo Sukoto SJ memimpin pada masa pergolakan politik 1970 sampai 1980, masa ketika Indonesia mengalami banyak perubahan nasional. Ia mengarahkan gereja agar tetap menjadi suara moral yang tegas namun damai. Lalu hadir Kardinal Julius Darmatmadja SJ yang memimpin saat Indonesia memasuki masa reformasi. Di tengah ketidakstabilan sosial dan kerusuhan yang melanda Jakarta pada tahun 1998, gereja menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang tanpa melihat agama atau latar belakang. Suara gereja pada masa itu bergema sebagai panggilan moral untuk keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi. Memasuki abad ke-21, tongkat kepemimpinan beralih ke Monsinyur Ignatius Suharyo yang membawa gereja kepada semangat preferential option for the poor, mendahulukan yang lemah, yang kecil, dan yang tersingkir.
gereja semakin aktif dalam dialog antar agama, pelayanan sosial, dan kehadiran di ruang publik sebagai pembawa Paskah di tengah kota metropolitan yang terus berkembang. Dari masa ke masa, wajah Jakarta berubah. Gedung demi gedung tumbuh menjulang. Jalan-jalan tak pernah sepi. Tetapi di tengah hiruk-pikuk itu, gereja tetap hadir. Di paroki-paroki kota, di perkampungan padat, di rusun, di daerah industri, di pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Gereja berjalan bersama masyarakat Jakarta, menghadapi kemiskinan, kesenjangan sosial, intoleransi, dan tantangan moral zaman modern. Hari ini, Keuskupan Agung Jakarta menaungi jutaan umat, puluhan paroki besar dan kecil, ribuan katekis dan pelayan gereja, birawan-birawati, dan ratusan karya sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Jika kita melihat perjalanan panjang ini, sulit untuk tidak terharu. Dari sebuah tanda salib kecil di pantai Sunda Kelapa, dari masa larangan VOC yang menekan, dari pelayanan dua imam sederhana yang datang pada abad ke-19, dari ribuan umat yang bertahan dalam perang dan perubahan politik, dari katedral yang berdiri kokoh menantang waktu, dan dari para pemimpin gereja yang membawa domba-domba Tuhan melewati berbagai badai. Gereja Katolik di Jakarta telah bertumbuh menjadi sebuah pohon rindang, tempat banyak orang menemukan kembali harapan dan makna hidup. Perjalanan ini menunjukkan satu kebenaran, bahwa ketika iman ditanamkan dengan ketiaan, dirawat dengan pengorbanan, dan diperjuangkan dengan cinta, maka ia akan bertahan bahkan di tengah kota sebesar dan sedinamis Jakarta. Dan selama ada hati yang berdoa, selama ada umat yang berkumpul, selama gereja-gereja tua maupun modern tetap berdentingkan loncengnya pada Minggu pagi, kisah ini belum selesai. Kisah Keuskupan Agung Jakarta masih terus ditulis, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan cahaya yang dinyalakan 5 abad lalu itu akan terus menyala.